Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Study with Student, masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini ya kita masih berada di playlist algoritma pemrograman 2 yang ibu dosen saya adalah Ibu Saniati. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang exception. Ya, jadi exception ini sangat berbahaya. Ya, jadi exception itu apa? Exception itu adalah kondisi abnormal atau kondisi yang tidak wajar yang terjadi pada saat pengeksekusian sebuah perintah atau sebuah codingan gitu ya. Lalu, exception itu dapat membuat program kita berhenti secara paksa ketika ada error. Jadi misalnya kita punya program 10 baris gitu ya. Kemudian baris ke-5-nya error, ya udah. Baris ke-5 sampai ke bawah atau 6 ke bawah itu tidak akan dijalankan ketika ada error di baris ke-5 gitu. Inilah kenapa exception ini sangat berbahaya gitu. Nah, kemudian penanganan exception atau biasanya disebut dengan exception handling itu sangat diperlukan dalam keberlangsungan sebuah program gitu. Kemudian penanganan exceptionnya seperti apa? Ada keyword-keyword yang dapat kita gunakan di bahasa pemrograman Java untuk menangani si exception ini atau exception handlingnya lah gitu. Yang pertama kita bisa pakai try, ya cobain bro gitu ya, try. Kemudian yang kedua catch, tangkap exceptionnya. Dan finally, yang kita akan bahas nanti. Kemudian ada throw dan throws. Oke, tapi yang akan kita bahas hanya try, catch, finally, dan throws saja. Mungkin kalau teman-teman nanya apa sih bedanya throw sama throws, ya mungkin nanti kita akan buat videonya terpisah saja. Ya yang penting supaya lebih singkat saja kita akan bahas 4 aja, try, catch, finally, and throws gitu. Ya teman-teman ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung codingin aja ke dalam bahasa pemrograman Java. Jadi silahkan buat teman-teman dibuka text editor favoritnya. Kemudian kita buat project baru. Kenapa kok nggak ngikut project yang sebelumnya? Karena menurut saya nanti malah amburadul ya, malah ruwet gitu, malah ribet. Jadi kita buat project baru saja gitu. Create project ya sesuaikan saja teman-teman. Misalnya teman-teman pakai NetBeans, sesuaikan aja projectnya gitu ya, buat projectnya. Kemudian taruh projectnya di folder terserah teman-teman, di directory terserah teman-teman. Di sini saya ya di tugas kuliah Java gitu. Kemudian namain projectnya, kita konsisten pakai P besar untuk menandakan ini adalah project gitu. Project file IO. Sip, sudah. Ini ada app.java, hapus saja lah. Kita akan buat manual. Sip. Kemudian kita buat package-nya ya. Kita buat package-nya com.program, itu artinya kita buat folder com, di dalamnya ada program. Itu. Kemudian langsung aja kita buat kelasnya ya. Kita di video kali ini akan membahas tentang exception. Jadi C exception. Formatnya Java kalau kelas. Sip. Jadi com program kelasnya kita. Kita berada di package com.program gitu ya. Kemudian kita buat kelasnya public kelas apa C exception. Itu. Sip, kita buat main metodenya. Sip. Kita cobain kalau si exception ini muncul gimana. Misalnya nih, misalnya saya punya array ya, tipe datanya integer. Namain aja dengan bilangan gitu. Oke. Kemudian langsung diisi 4, 3, 2, 1 gitu. Sip ya. Kemudian gini. Saya akan tampilkan sistem out println ya. Misalnya bilangan indeks yang nggak ada. Ini batas indeksnya sampai berapa? 0, 1, 2, 3. Kalau saya mau nampilin indeks kelima, kira-kira ada nggak? Nggak ada harusnya. Oke, di sini nggak dideteksi. Ini error, nggak ada, itu nggak dideteksi. Oke, kita bisa jalankan. Kan aman tuh, codingannya aman ya, nggak error sintak gitu. Kita jalankan. Tuh, muncul teman-teman exception.
Ini saya tutup sidebarnya dulu lah supaya lebih luas. Muncul exception-nya. Oke, exception muncul. Oke, katanya apa? Array index out of bound exception. Itu artinya indeks kelima itu nggak ada di dalam array atau di luar jangkauan array-nya. Itu. Nah ini ya nanti misalnya saya punya script di bawahnya sistem out println lagi deh. Misalnya saya tulis ini akhir sebuah program. Gini. Ketika ada error di sini, error runtime ya, error runtime, artinya di sini nggak ada error di sintaknya. Cuman ketika dia eksekusi run program dari sini gitu, error tuh di sini. Apakah ini akan dijalankan? Kita tunggu jawabannya. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, dia stop di sini. Programnya dihentikan secara paksa pada baris ke-8 tuh. Baris ke-8 ini. Nah, ini harus kita tanganin dengan exception handling atau penanganan exception. Karena agar program kita berjalan sesuai semestinya gitu. Ketika ada error, ya kita tanganin error tersebut. Gitu. Caranya gimana? Misalnya nih, kita punya komentar di sini, kita akan menangani exception. Ya, atau exception handling lah. Lalu gini, kita coba keyword yang pertama yaitu try. Di dalam try, itu kita akan taruh sintak mana yang kira-kira akan menimbulkan exception. Itu. Oh ya, teman-teman, bentar. Ini ya, kalau saya akan tampilkan indeks ke-1, harusnya bisa. Tuh, 3. Exception-nya nggak muncul. Nah, kan baris ini ya, baris ke-8 ini yang menimbulkan exception. Kira-kira menimbulkan exception. Bisa jadi menimbulkan exception. Gitu. Nah, ini kita bisa taruh di dalam try. Gitu. Oke, sip ya. Mudah-mudahan paham nih. Jadi bacanya gini. Cobain sintak ini. Oke. Kalau nanti kita pakai catch. Kalau ada exception, tangkap exceptionnya, simpan ke misalnya variabel pesan gitu. Oke. Kemudian misalnya kita akan tampilkan si pesan. Ya, pesan adalah variabel yang menyimpan si exception tadi. Itu. Sip. Ini kalau kita jalankan harusnya ini di akhir deh. Kita taruh di akhir. Ini. Taran. Oh, nggak ada exception, sorry. Taruh aja indeks ke-5. Taran lagi. Tuh. Exception tetap muncul. Array index of bound exception. Tapi program berikutnya atau sintak berikutnya tetap dijalankan. Ini adalah akhir sebuah program nih. Ya teman-teman ya. Itu fungsinya kita menangani sebuah exception. Nah, ketika kita menggunakan exception, oke, itu acuannya adalah ketika ada exception, semua exception gitu ya. Kita akan simpan ke dalam variabel pesan, exceptionnya, kemudian tampilin. Kita bisa pakai ini juga nih, array index of bound exception. Kita taruh di sini. Ini juga bisa. Tapi ketika indeksnya di luar jangkauan saja. Kalau kita pakai ini. Kalau kita pakai exception tadi, itu semua exception. Kalau ada exception. Tapi kalau kita pakai yang ini, itu kalau index of bound saja. Itu. Ini supaya lebih cantik ya, errornya muncul merah gitu. Kita sistem R println gitulah. Peran. Ini harusnya teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai NetBeans ini harusnya merah nih. Karena kita pakai sistem R. Menunjukkan bahwa kita akan tampilkan stylenya error gitu. Bukan println seperti biasa ya, bukan out. Kalau out ya tampilannya putih lah teksnya. Harusnya kalau teman-teman pakai NetBeans ERR ini artinya nanti stylenya kayak error gitu. Tip. Ya, sama saja hasilnya ketika kita menggunakan array index of bound. Kenapa? Karena exceptionnya kita ya kita mancing-mancing indeksnya
di luar jangkauan. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, lalu catch ini, catch ini bisa banyak teman-teman. Jadi nggak cuma satu. Ini kan kita pakai catch-nya satu aja tuh. Kita bisa taruh lagi catch, tanganin exception apa lagi gitu. Kemudian ngapain? Bisa banyak. Nah, tapi itu sesuai dengan ya algoritma programnya seperti apa. Itu yang penting, yang jelas catch bisa banyak. Kita bisa taruh exceptionnya banyak gitu. Ya teman-teman ya. Kemudian finally. Kalau finally ya coba kita taruh di sini. Ya, jadi finally ini adalah keyword yang ditaruh di akhir try dan catch. Misalnya nih, saya akan tampilkan sistem out println ini adalah finally. Misalnya ya. Ini kalau saya run, atau indeksnya kita amanin dulu deh, indeks ke-1 gitu ya. Kita run. Oke, programnya berjalan, berhasil. Ini adalah finally-nya muncul nih, keadaan finally. Dan akhir sebuah programnya juga muncul. Aman tuh program kita. Coba kalau indeksnya kita ngawur deh, indeks ke-6 gitu. Tuh, exception muncul, finally juga dikerjakan. Jadi bisa diambil kesimpulan tuh dari sini. Mau ada exception ataupun enggak, di dalam try catch, finally ini akan tetap dikerjakan. Gitu. Ya, ketika kita mau nyobain sesuatu dan misalnya exceptionnya ada ataupun tidak, finally akan tetap dikerjakan. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ketika misalnya kita akan mainan file IO ya, nanti kita akan ngambil file gitu ya. Mau misalnya filenya itu ada atau enggak, ataupun kita sudah membuka filenya. Di sini misalnya nanti kita akan tutup di finally. Jadi menutup program ini akan dijalankan ketika kita menjalankan file gitu. Jadi otomatis dijalankan, otomatis ditutup programnya. Nah, finally ini nanti kita akan pakai di penutupan file di file IO. Itu. Jadi mungkin teman-teman belum ngerasain nih apa sih faedahnya finally gitu ya. Nantilah kita akan belajar. Cuman ada satu keyword lagi yang menurut saya lebih sakti. Ya, lebih sakti. Kenapa? Misalnya nih, ini saya komentarin aja deh, biar gak jalan gitu ya. Kemudian saya tampilkan yang ini, sistem out println index ke-6. Ini harusnya ada exception. Dengan throw, keywordnya kita bisa taruh di metodenya di sini. Oke. Throws pakai S ya, throws, kemudian exception. Atau ya tadi ya, array index of bound gitu. Cuman yang lebih umum digunakan adalah exception. Ini. Cukup gini aja. Oke. Sip. Coba kita jalankan. Nah, mungkin menurut teman-teman, sama aja tuh. Oke, sama aja exceptionnya masih kedetek dan ini akhir sebuah programnya tidak dijalankan. Gitu ya. Dan mungkin teman-teman mikir sama aja dong, dikasih throws atau tidak dikasih throws, sama aja gitu. Nah, throws ini nanti akan kita rasakan fungsinya ketika kita sudah mengambil sebuah file. Contoh ya, kita akan lebih bahas detail di video selanjutnya, cuman kita contohin aja throws gitu. Oke, exception gini. Oke, nah misalnya ini saya komentarin dulu. Misalnya saya mau ngambil file deh. Oke, kita colong start dari sekarang deh, nggak apa-apa. Kita bisa pakai file input sama kayak scanner input gitu ya, formatnya. File input stream harusnya di sini sudah ditambahin otomatis. Import Java IO, file IO stream, file input stream. Sip, namain dengan misalnya fileku gitu. Kita isi dengan new file input stream. Oke, misalnya nama filenya adalah biodata.txt gitu. Karena kan kita mainnya txt ya. Misalnya ya,
misalnya kita jalankan, ada nggak biodata.txt? Kita kan juga belum buat ya, harusnya nggak ada, harusnya error juga. Itu cobain kita run. Oke, itu nggak ada. Oke, dan masalahnya si ini akhir sebuah programnya juga tidak dijalankan. Gitu teman-teman. Oke, cobain ya. Untuk yang file IO itu biasanya orang-orang menggunakan IO exception. Dan tambahin juga import IO exception. Gitu ya. Sip, coba kita jalankan. Oke, mungkin teman-teman sampai sini, oh ngapain gitu ya. Terus sama aja, yang ini tidak dikerjakan. Kan gitu ya. Nah, tapi ingat teman-teman. Terus ini itu sebenarnya sudah ngehandle sebuah exception. Ya, bisa dibuktikan, bisa. Gini. Contoh nih. Ketika misalnya yang terus ini ya, yang terus ini saya hilangkan, akan terjadi error ketika kita narik data. Kan datanya nggak ada. Oke, dan ini harus kita tuh unhandle exception type file not found exception. Harus kita handle exceptionnya. Ketika kita taruh throw di sini, udah dihandle tuh. Walaupun kita nggak ketara ya, kita nggak ketara, nggak kelihatan karena ini akhir sebuah program tidak dijalankan. Tapi minimal throws ini sudah ngehandle exceptionnya. Nah, dan throws ini nanti kita akan gunakan di penarikan file IO dan untuk penanganan sebuah file IO gitu. Jadi untuk sementara sih kita tahu aja, oh kita bisa menangani exception dengan cara throws, dengan mengetikkan throws kemudian exceptionnya di metode kita. Gitu aja ya teman-teman ya. Jadi ya saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung gitu ya. Dan di video selanjutnya kita akan mulai membahas byte stream, konsepnya apa itu byte stream gitu ya. Dan kita juga akan langsung aja ngoding byte stream di bahasa pemrograman Java di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.